Masih. Semuanya? Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau satu orang siapkan dulu untuk doa ya. Baik, Ya, Bu. silakan. Ya, siapkan. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih ya, Bu. Sama, Bu. Ibu mau cek kehadiran dulu siapa yang tidak hadir di kelas 12 IPA 5 ini? Aryo, Bu. Kenapa? Dia katanya mau itu ikut ayah. Nah, supaya pembelajaran hari ini lebih semangat dan meningkatkan fokus kalian, konsentrasi kalian, Ibu mau mengajak ice breaking dulu. Yeay. Jadi kata kuncinya adalah masa lalu adalah masa Depan. Masa lalu adalah masa sekarang. Nah, ini 1, ini 2, ini 3, ini 3. Lagi, Bu. Lagi ya. Berapa, Bu? Ini 2. Ibu yang menyebutkan angka sebelumnya. Iya. Oke, ini 2, ini 3, ini 5, ini 5. Oke, sudah ya sedikitnya. Semoga pembelajaran hari ini kalian bisa fokus. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Menikmati. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya, di sini sudah ada yang pernah membaca novel? Sudah. Kita sebutkan novel apa saja. Ambil Gibran. Apa lagi? Hujan. Hujan. Mendung. Bumi. Ada yang tulis-tulisnya? Andrea. Andrea. Satu dua, Hanifah silakan baca novel apa dan karya siapa? Laskar Pelangi karya Andrea Kira. Kalau Sazwina, Novel Jelalu. karya? Biji Baik. Oke, jadi udah pada baca novel semua kan? Sudah. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara kita untuk menikmati novel. Nah, sebelum kita masuk materi, ada beberapa tujuan pembelajaran yang perlu kita capai. Ibu mau minta tolong satu orang untuk bacakan tujuan pembelajaran. Silakan Hanifah. Tujuan pembelajaran menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Siswa mampu menangkap maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Kedua, siswa mampu menerangkan maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Menganalisis isi dan kebahasaan novel. Yang pertama, siswa mampu menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsiknya. Kedua, siswa mampu menganalisis unsur kebahasaan novel. Ya, baik, terima kasih Hanifah. Nah, jadi materi yang akan kita bahas ada 2 pokok materi, yaitu menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel dan menganalisis isi dan kebahasaan novel. Adapun bahan ajar yang kita gunakan hari ini adalah seperti biasa, buku Bahasa Indonesia kelas 12, tepatnya di halaman 110. Pada pegang bukunya kan? Pegang. Oke. Dan juga novel dari Nongeng Tugu Palu. Nah, di halaman 110 itu ada kutipan-kutipan novel dari Nongeng Tugu Palu. Silakan dibuka bukunya ya. Ya, Bu. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Sebelum kita mengetahui bagaimana menganalisis novel, bagaimana cara kita mengaitkan latar belakang penulis dengan novel, kita kenali dulu apa sih novel itu. Ada yang mau baca pengertian dari novel? Saya, Bu. Silakan. Pengertian novel. Novel merupakan dilansir dari Ensiklopedia Britannica 2015. Novel merupakan sebuah narasi prosa yang diciptakan dengan panjang yang cukup dan kompleksitas tertentu, di mana berhubungan dengan pengalaman manusia secara imajinatif. Biasanya melalui serangkaian peristiwa yang berhubungan dan melibatkan sekelompok orang dalam latar tertentu. Dalam kerangka luasnya, genre novel telah mencakup beragam jenis gaya seperti romantis ataupun sejarah. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Jadi itu dia pengertian dari novel.
pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Nah, jika kita cermati, novel-novel pasti menceritakan kehidupan yang ada kaitannya dengan latar belakang sosial. Nah, di dalam novel trilogi Rongeng Ketuk Palu karya Ahmad Tohari, kalian dapat menemukan nilai-nilai sosial budaya yang dialami oleh pengarang dan kehidupannya. Nilai-nilai sosial budaya didasari dari lingkungan pengarang yang lahir dan tinggal di daerah tersebut. Nah, seperti novel Dilan karya Ibrahim. Di novel Dilan itu banyak berlatarkan ceritanya di mana? Bandung. Nah, Bing Baik sendiri asalnya dari Bandung. Nah, gitu. Nah, adapun kutipan novel ada paket ya. Perhatikan contoh kutipan novel Rongeng Ketuk Palu halaman 111. Kutipan novel tersebut menceritakan pandangan pengarang terhadap kehidupan di Ketuk Palu yang masih terbelakang seperti kebodohan, kemiskinan. Kehidupan tersebut diungkapkan pengarang dengan cara yang menarik. Selanjutnya, ketika kita ingin mengetahui latar belakang penulis, kita dapat membaca artikel bagaimana sih penciptaan dari novel tersebut. Nah, ketika kita mempelajari novel Rongeng Ketuk Palu, kita harus membaca artikel tentang bagaimana penciptaan trilogi novel Rongeng Ketuk Palu. Nah, contohnya, setelah kita analisis artikelnya, kita kaitkan dengan novelnya. Langsung kita menemukan hasil Rongeng Ketuk Palu adalah sebuah novel yang ditulis oleh penulis Indonesia asal Banyumas. Jadi Ahmad Tohari ini asal Banyumas. Makanya di dalam Rongeng Ketuk Palu itu banyak latarnya yang di Jawa, gitu ya, di Banyumas. Selanjutnya menerangkan maksud pengarang terhadap kehidupan novel. Nah, pada kegiatan ini kalian dapat menuliskan pendapat kalian mengenai kesamaan latar belakang sosial budaya dalam novel trilogi Rongeng Ketuk Palu dengan kehidupan pengarang. Pada kegiatan ini kamu diperbolehkan mencari berbagai sumber mengenai biografi Ahmad Tohari atau data mengenai keseharian Ahmad Tohari untuk menambah wawasan. Nah, kalau di sini kalian mendeskripsikan bagaimana pendapat kalian. Misalnya kalian sudah mencari latar belakang saat penciptaan novel Rongeng Ketuk Palu itu banyak masyarakat yang masih terjebak dalam kemiskinan, kebodohan. Nah, kalian bisa langsung ceritakan. Namun di sini kalian bisa deskripsikan. Misalnya novel trilogi Rongeng Ketuk Palu menceritakan kehidupan masyarakat yang masih tertinggal, masyarakat yang masih berada dalam kebodohan, masyarakat yang masih dalam kemiskinan, gitu. Nah, tokoh yang kedua yang akan kita bahas adalah
silakan. Anggota kelompok. Gimana? Ada kesulitan? Belum, Bu. Ini nomor 1 benar nggak, Bu? Lanjutkan ya. Baik, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, lanjutkan ya. Ya, Bu. Sudah habis ya. Sekarang Ibu mau kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok 1 mempresentasikan kegiatan 1 dan kelompok 2 mempresentasikan kegiatan 2 ya. Ya, Bu. Silakan kelompok 1 ke depan ya. Bacakan hasil kerja kelompok kegiatan 1. Nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis kami, Bu. Analisis oleh kami yaitu mengenai unsur-unsur intensi. Nah, nomor 1 Ibu, tema apa yang menonjol dalam novel Ronggeng Kuku Paruh? Nah, pada ini menurut kami jawabannya itu adalah mengenai kehidupan sosial, Bu. Temanya itu meliputi seperti kemiskinan, tadi sudah dijelaskan. Lalu yang nomor 2, bagaimanakah alur yang tergambar dalam novel Ronggeng Kuku Paruh ini? Alur yang tergambar ini menggunakan alur maju dan alur mundur, Bu. Pendapat 2. Dan alur maju ini digunakan sebagai alur utamanya, sektor utamanya. Lalu alur mundurnya digunakan hanya sebagai untuk hubungan dengan pengalaman masa lalu. Nomor 3, di manakah latar tempat, latar waktu, dan latar suasana yang tergambar dalam novel Ronggeng Kuku Paruh ini? Latar yang tergambar dalam antara lain itu Nenek Rasus dan Sumaria. Latar waktunya meliputi pagi dan siang, malam. Lalu suasananya menggambarkan suasana kesusahan karena ini menceritakan tentang kemiskinan. Lalu menggambarkan juga suasana senang pada saat misalkan cinta, selingkuh dan seterusnya. Lalu menggambarkan suasana kesakitan, menceritakan suasana gejala politik. Sudah. Ya, terima kasih Restu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk Restu. Sama jawabannya dengan kelompok Restu? Sama. Oke, sekarang untuk kelompok 2 mempresentasikan kegiatan 2. Ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 izin menyampaikan jawaban dari kegiatan 2. Ada satu gaya bahasa dalam novel Ronggeng Kuku Paruh. Yang pertama yaitu simile atau perumpamaan, yaitu dua perbandingan dua hal yang pada hakikatnya berlainan dan yang sengaja kita anggap sama. Nah, dalam novel ini ditemukan yaitu contohnya pohon-pohon yang bergoyang itu tampak olehnya sebagai kelompok manusia dalam bayangannya. Lalu sehingga terlari seperti titik dikejar alat-alat. Yang kedua yaitu gaya bahasa metafora. Gaya bahasa yang menggunakan kata-kata bukan arti sebenarnya melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan kesamaan dan perbandingan. Nah, dalam trilogi Ronggeng Kuku Paruh ini ditemukan majaz metafora. Yang pertama, ketika angin tenggara menyapu harum bunga kopi yang selalu mekar di musim kemarau. Yang kedua adalah fenomena daun-daunnya yang sedang dipergelarkan harmoni alam. Dan yang ketiga, namun api dan kesuma telah menunjukkan keangkuhannya di Kuku Paruh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan buat selanjutnya ya. Nah, jawabannya sama dengan kelompok 1. Oke, udah bagus ya. Ya, Bu. Nah, setelah kalian mempelajari materi, menjawab pertanyaan, bekerja kelompok, sekarang waktunya kita post test. Yeay.
Sudah siap semua? Siap, Bu. Ya, Bu. Oke, aku klik start ya. Yang pertama, manakah yang termasuk pembagian dari novel? Silakan. Yeay. Satu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Iya, aku masalah wae. Keuangan orang yang sedang lope-lope. Nomor 2. Manakah yang bukan termasuk unsur intrinsik novel? Yang bukan. Lanjut nomor 3 ya. Siapakah tokoh utama dari novel Ronggeng Duku Palu? Siapa ya? Sudah? Sudah semua? Dah. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Majas yang lebih-lebihkan sesuatu merupakan majas. Kamu ngedengerin ini apa aja selesai? Jangan udah kabar jaga-jagain. Oh ya. Pertanyaan terakhir, amanat yang dapat diambil dari novel Ronggeng Duku Palu. Yo. Sudah? Ya, Kan namanya juga podcast. Ya, Bu. Oke, silakan pertama. Yeay. Tiga, kedua siapa? Yeay. Yang pertama orang dari Cie. nanti yang pertama ibu kasih hadiah ya. Iya, Bu. Oke. Berarti sampai di sini kalian sudah paham semua. Kalau sudah paham, kita review materinya sebentar ya. Baik, Bu. Jadi di dalam menganalisis novel, dalam menikmati novel, biasanya kita menganalisis unsur kebahasaan. Ada apa aja? Ada unsur intrinsik, ada majas. Ya, terus kalau kita ingin menikmati novel dan mengaitkannya itu bagaimana caranya? Mengaitkan latar belakang. Sosial medianya, Bu. Ya, oke, sekarang kita untuk kalian. Nah, setelah kita belajar, ibu mau kasih kata-kata motivasi untuk kalian. Nah, kata-kata motivasinya, belajar itu susahnya sekarang, senangnya Selamanya. Jadi jangan pernah bosan. Belajar. Oke, selamat belajar selalu ya anak-anak. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ibu mau ketua kelas silakan pimpin doa. Baik, Bu. Ya. Duduk siap, gerak. Siap. Mengakhiri pembelajaran hari ini, bagaimana kita menjaga saya masing-masing berdoa dimulai. Selesai. Beri salam.